Halo Bapak dan Ibu dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Nia, psikolog anak, yang akan membahas mengenai tumbuh kembang buah hati kita. Sesi kita kali ini, mari kita membahas salah satu tugas perkembangan dalam aspek bicara dan bahasa. Tahukah Bapak Ibu bahwa berdasarkan KPSP atau Questionnaire Prescreening Perkembangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di saat anak kita berusia 21 bulan, anak diharapkan dapat mengucapkan paling sedikit 3 kata yang memiliki arti, selain papa mama atau ayah ibu dan sejenisnya. Untuk itu, guna mencapai target perkembangan tersebut, kita sebagai orang tua perlu memberikan stimulasi yang tepat bagi buah hati kita. Pada sesi kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai cara pemberian stimulasi untuk mengembangkan kemampuan bicara anak usia ini. Kemampuan bicara merupakan kemampuan yang dipelajari dan dilakukan secara bertahap. Tentunya pada awalnya kita orang tua atau orang dewasa di sekitar anak perlu memperbanyak perbendaharaan kata yang anak miliki. Meski usia-usia awal anak belum bisa berbicara, namun anak-anak dapat menyerap kata yang sering kita ucapkan padanya. Hal ini disebut sebagai bahasa reseptif atau bahasa pemahaman. Di sisi lain, dengan memiliki perbendaharaan kata yang banyak, kita harapkan anak dapat mengembangkan kemampuan bahasa ekspresifnya. Misalnya secara lisan atau melalui berbicara, anak dapat mengungkapkan ide pendapatnya melalui kata-kata. Untuk dapat mengembangkan kemampuan bicara anak, mari kita saksikan video berikut ini. Piano Kiswa mana pianonya? Oh, di situ. Mau diambil? Mau diambil. Ini punya uang. Piano. Nah, pada video ini tampak bahwa orang dewasa sudah terlebih dahulu mempersiapkan situasinya dengan meletakkan mainan yang disuka anak di tempat yang tidak terjangkau, sehingga anak menjadi tertarik dan mulai mencari. Pada usia ini, anak terkadang belum tahu kata yang sesuai dengan situasinya. Maka orang dewasa dapat membantu dengan memberikan suku kata awalan sebagai kunci. Misalnya seperti tadi, orang dewasa memberikan bantuan seperti baru anak melanjutkan kata akhirnya bill. Nah, selain mempersiapkan situasi dan memberikan bantuan pada anak, orang dewasa juga perlu memberikan kata-kata yang sesuai dengan konteks atau situasinya. Misal, saat anak menarik orang dewasa untuk menyuruhnya berdiri, orang dewasa memberitahukan kata instruksi yang sesuai, yaitu berdiri, sehingga anak menirukannya. Nah, dengan mengaitkan kata dengan situasi dan kebutuhan anak, maka anak akan menjadi lebih cepat memahami bahasa. Jika diperhatikan dalam video tadi, orang dewasa bicara dengan kontak mata yang sejajar dengan anak, di mana ini membuat anak lebih mudah untuk memperhatikan gerak mulut saat kita berbicara. Di sisi lain, kita juga tidak perlu meminta anak melakukan bicaranya berulang-ulang, karena seringkali hal tersebut membuat anak menjadi tidak nyaman. Orang dewasa perlu segera memberikan respon jika anak sudah bicara. Meski dalam KPSP anak hanya dituntut untuk dapat menyebutkan 3 kata secara spontan, namun sesungguhnya di usia 21 bulan pada umumnya anak sudah dapat menyebutkan lebih dari itu. Jika anak tampak kurang spontan berbicara, terkadang salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesempatan anak untuk bicara. Seringkali orang dewasa yang lebih banyak bicara dan lupa memberikan kesempatan pada anak untuk berbicara, sehingga anak hanya pasif. Hal-hal yang dapat membuat anak kurang memperoleh kesempatan bicara diantaranya: 1. Saat semua kebutuhannya sudah terpenuhi tanpa ia minta atau berkomunikasi. Misal, tanpa perlu mengatakan mau makan, makanannya anak sudah tersedia. Kedua, saat orang sekitar terlalu berespon terhadap gestur atau bahasa tubuh anak, tapi tidak menunggu anak bicara. Misal, saat anak ingin dibukakan sesuatu, ia hanya pegang dan berikan ke orang tua tanpa perlu bilang buka. Ketiga, saat orang dewasa di sekitar hanya memberikan anak kesempatan memilih, ya dan tidak, sehingga anak tidak menggunakan kata lainnya. Bunda boleh pinjam? Boleh? Nggak boleh pinjam bundanya. Dengan situasi-situasi demikian, penggunaan bahasa verbal atau lisan anak menjadi kurang terlatih dan berkembang, sehingga perkembangan bahasanya juga dapat terhambat.
Jika sebelumnya anak sudah diberikan banyak masukan informasi kosakata atau perbendaharaan kata, sekarang saatnya anak mulai mengeluarkan apa yang sudah diserapnya selama ini. Berikan anak kesempatan untuk berbicara dan selalu ciptakan situasinya. Stimulasi kemampuan bicara bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Salah satu contohnya seperti berikut. Pakai kocek dulu ya. Lagi. Pakai dulu. Dalam video tadi, orang dewasa berusaha memancing anak untuk mengungkapkan kebutuhannya. Adanya perubahan sesuatu yang biasa dapat memancing anak untuk lebih spontan bicara. Dengan melakukan seperti video tadi, kita dapat menunjukkan kepada anak kekuatan dari komunikasi atau bicara. Di mana dengan anak berbicara, orang lain akan paham dan anak dapat memperoleh keinginannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memancing anak bicara adalah dengan membuat situasi di mana anak harus bicara supaya kebutuhannya terpenuhi. Orang dewasa mengkondisikan bahwa menunjuk saja tidak dapat membuat kebutuhannya terpenuhi. Sehingga ia harus meminta dengan bicara. Tujuan dari kegiatan ini bukan untuk membuat anak merasa kesal, namun manipulasi lingkungan supaya anak harus bicara untuk menyampaikan pikirannya. Jangan lupa untuk tetap merespon apapun yang dikatakan anak. Ketika merespon ini, Anda bisa sekaligus memperbaiki atau memperjelas ucapan anak yang masih kurang tepat. Misalnya, ketika anak bilang "patu", Anda bisa membetulkan dengan mengatakan "oh, sepatu", dengan memberikan penekanan pada kata sepatu. Anak tidak harus mengulangi saat itu juga kata yang benar. Tapi dengan diberitahukan kata yang benarnya saja, anak akan mengingatnya dan lama-kelamaan akan dapat mengucapkan kata yang benar. Jika selama ini kita sudah menstimulasi anak, namun anak masih belum banyak bicara, bisa saja cara stimulasi yang selama ini diberikan masih belum tepat. Kemungkinan selama ini kita hanya menyebutkan kata-kata kepada anak tanpa memberikan anak kesempatan berbicara. Atau juga kita terlalu banyak memberikan pertanyaan satu arah, sehingga anak hanya bicara saat ditanya. Memang betul untuk mengajak anak bicara salah satu caranya adalah dengan memberikan pertanyaan. Namun, jika anak terlalu sering diberikan pertanyaan juga bisa membuat anak jenuh dan tidak nyaman, sehingga tidak mau berbicara. Jika pada usia ini anak belum bicara, maka ada beberapa hal yang juga perlu kita perhatikan. Misalnya, pertama, anak paham yang diucapkan orang lain. Kedua, apakah anak memiliki interaksi dengan kita, misal kontak mata, berbagi kesenangan, atau mencari kita saat kesulitan. Ketiga, selain itu apakah anak masih dapat menunjukkan komunikasi nonverbal, misal menunjuk, mengangguk, gestur, atau gerak-gerak tertentu yang bermakna. Jika anak kita masih memahami apa yang kita ucapkan, masih memiliki interaksi dan komunikasi nonverbal, serta tidak disertai masalah medis atau keterlambatan lainnya, mungkin buah hati Anda masih hanya perlu distimulasi lebih. Namun, apabila kita orang tua sudah memberikan stimulasi yang tepat, namun tetap tidak berkembang kemampuan bicaranya, dan buah hati kita tidak menunjukkan hal-hal di atas, maka ada baiknya kita perlu lebih waspada dan segera konsultasikan buah hati Anda ke dokter atau ke psikolog yang memahami kebutuhan tumbuh kembang anak. Demikian pembahasan kita sesi ini, semoga dapat membantu Bapak Ibu menstimulasi perkembangan bicara buah hati kita di rumah.